selamat malam. Ketemu lagi di Biang Lala episode 14. Hari ini khususan nih sama teman-teman Juventisti. Enggak di Juventini, ntar kena ini pula. Apa kabar Mas Andar? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar Ibu Lala? Pak Headcomes as always. Mas Pon, aman? Mantap. Baik, Alhamdulillah aman. Jadi Mas Pondra ini namanya adalah Mas Pondra Spezia. Bentar lagi ganti Salernitana ini. Oke, jadi khusus untuk malam ini tuh mau ngebahas preview Lazio Juve. Sebenarnya masih minggu depan ya, cuman karena Anda kan tahu saya sibuk ya kan, jadi mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Sebentar, Mas Andar kenalan dulu. Kalau saya taunya kan Mas Andar ini adalah wapresnya JVGL gitu kan. Kalau Mas Pon adalah member JVGL yang sangat isi kepalanya itu terlalu rumit untuk dimengerti gitu. Menteri Pendidikan Pondra itu. Oh iya, Menteri Pendidikan. Silakan Mas Andar. Halo semuanya, saya Andar, fans Juve. Fans Juve sejak 90 akhir. Belum lama banget lah. Apalagi ya? Nomor Apalagi? 1, ikat perut. Membernya, memperkenalkan diri. Intinya Mas Andar ini adalah Saya adalah fans Juve layar kaca. Juventini layar kaca. Bentar lagi dia ini ngepost dia lagi sama Del Piero lah, sama Nedved lah. Ya itu kan kebetulan. Kalau Mas Pon, silakan Mas. Ya, halo teman-teman Laziale. Perkenalkan sama saya Paundra ya. Kalau di Twitter namanya Paundra Juve. Yang suka nyampah di Twitter kalau Juve lagi main ya. Suka marah-marah ya, analisis nggak jelas gitu. Biar seru aja. Jadi sebentar ya. Kalau sekarang kan biasanya setauku Juve itu kan selalu yang dikdaya banget ya kan. Kemarin sempat 9 times in a row ya Mas Andar ya, dengan congkaknya kalian itu ya kan. Sementara, udah nggak congkak lagi Pak, udah nggak congkak lagi karena bosen. Jadi sampai pekan keberapa kita? Keberapa ya? Pokoknya sampai yang minggu depan ini gitu kan, kami itu masih di atas kalian gitu kan, jadi kalian gak usah sombong-sombong lagi sama saya. Siap. Oke. Kayak mana sebagai Juventini itu sempat kesel atau kayak mana gitu ngelihat performnya yang masih ya nggak seperti biasanya gitu loh, nggak sedikdaya 3 musim kemarin gitu ya kan? Iya. Mas Pon dulu. Kalau saya ya udah pasti kesel lah. Nggak usah ditanya itu. Cuman ya memang lagi musimnya aja sih ya. Musimnya Juve lagi berada di bawah gitu. Jadi ya mau nggak mau harus diterima aja sih. Dengan kondisi Juve yang lagi carut-marut ini, mainnya lagi nggak jelas. Dengan kondisi pemain yang ala kadarnya ya, terutama di lini tengah kita. Jadi ya harus dinikmati dan diterima aja sih. Jadi sampai kemarin itu waktu pas berapa kali ya kita kalah 2 kali ya lawan Verona sama Sassuolo, itu udah kayak ya udah gitu, mending dinikmatin aja deh gitu nonton Juve gitu. Jadi kayak udah nggak usah ngarep-ngarep menang banget, tapi ya maksudnya ya selama 9 tahun terakhir kan juga kita udah sering juara. Enggak ya, tahun lalu bukan ya. Tahun lalu Inter. udah sering juara gitu kan. Terus ya udah mungkin ini saatnya kesempatan buat tim lain untuk yang bisa jadi juara mungkin kan. Juve ya harus ngalah dulu gitu kali. Dan memang ini momen-momennya Juve ketika ya lagi rebuilding lagi ya, lagi nge-rebuild lagi, sama kayak akhir dekade lalu ya di 2010. Momennya sama nih kayak gini juga. Jadi ya memang harus diterima aja sih kondisinya Juve lagi nge-rebuilding ini. Oke. Gitu. Mas Andar? Ya sebenarnya predicted dalam artian dikarenakan 9 beruntun pun sebenarnya yang ke-9-nya bersama pelatih Lazio sekarang Sarri itu kan juga bisa dibilang berkah banget ya. Dalam artian secara penampilan dan penampilan di lapangan tuh sebenarnya sangat tidak meyakinkan gitu. Tapi akhirnya Juventus masih dapat 9 ya karena kebetulan 19 tim lainnya tidak berusaha cukup keras nampaknya waktu itu. Sehingga ya sebenarnya expected sekarang ini Juventus jadi begini gitu. Sebenarnya dibilang jelek banget sih enggak juga. Kita udah pernah lebih buruk dari ini gitu. Saya sebagai fans Juve dari lama di layar kaca sih sebenarnya Juventus yang sekarang ini nggak buruk-buruk amat sebenarnya gitu.
kita pernah jauh lebih buruk daripada ini gitu, pernah lebih mengesalkan. Cuma kan ekspektasinya fans dan ekspektasi sih sebenarnya ekspektasi yang nggak ketemu sama apa yang tadi di lapangan gitu. Ngelihat kalau kayak 9 tahun juara kok terus tiba-tiba kayak kok kayak nggak ada sisanya gitu. Sekarang spiritnya mana gitu, kayak ya gitu-gitulah sebenarnya. Apa bahasa jadi kalian tuh apa, gerintanya nggak ada gerintanya ya? mana gitu. Jadi bukan soal yang kita sesali itu sebenarnya, kalau saya sesali itu bukan soal Juventus sekarang peringkat 8, Lazio 5, terus kalian di atas kami, bukan itu, tapi lebih ke 8-nya ini tuh karena Juventusnya tuh ya nggak pengen menang gitu, timnya pemainnya tuh kayak ya udah pasrah gitu. Nah itu yang nggak mengesalkan sih, bukan soal skor akhirnya, tapi 90 menit di lapangan tuh fight-nya nggak sama kayak kita yang bangun jam 2 jam 3 pagi bela-belain gitu sebenarnya. Oke. Mungkin kalau misalnya kalah tapi kitanya mainnya ngotot, main semangat dan mainnya bagus, mungkin masih bisa termaafkan lah. Tapi ini udah kalah, mainnya lemes gitu. Oke. Sebentar, aku mau disclaimer dulu ya, karena Mas Andar ini mengaku fans layar kaca. Jadi teman-teman Laziale, kalian jangan percaya, Mas Andar ini orang dalamnya Juve. Shareholders. Jadi Mas Andar ini boleh kan dibilangin? Boleh kan Mas Andar? Monggo. Nah, jadi Mas Andar ini adalah acaranya Biang Lala. Oke. Mas Andar ini orang dalamnya Juventus gitu loh. Jadi kalau ada info-info apa gitu, info valid ya kan? Karena beliau adalah salah satu pemilik sahamnya Juventus di Indonesia. Itu ceritanya. Jadi kalau beliau mengatakan saya ini fansnya Juventus ini layar kaca gitu, gak usah percaya, biasalah humble brag ya kan. Yang mau disoroti adalah kemarin Mas Pon ini kalau di dunia Twitter itu boleh dibilang panglima perangnya Juventus gitu. Dia tidak lelah mengedukasi, tidak lelah tweet-war gitu sepertinya, mau subuh, mau tengah malam. Silakan Mas Pon. Jadi maksud Anda itu apa gitu loh? Twitter mulu kayaknya ya kan? Maksudnya gimana nih? Enggak, maksudnya sampai diganti dijulukin Poundra Spezia itu loh. Ceritanya kayak mana? Oh, ya kalau gua kan emang senengnya bales-balesan ya. Sebenarnya karena mungkin kita udah lama nggak diskusi kayak gini-gini kan, ketemu. Mungkin juga faktor kayak karena semua lagi WFH, jadi gue juga mungkin nggak punya temen komunitas yang diajak ketemu bareng, teman-teman sekitar kita tuh nggak ketemu secara tatap muka gitu kan. Akhirnya jadi ini sebenarnya gue baru ini lagi sih zaman Twitter ya setahun 2 tahun belakangan ya. Sebelumnya gue sebenarnya nggak terlalu aktif gitu, maksudnya dulu aktif terus sempat down. Ya sekarang karena pandemi ya akhirnya jadi aktif lagi di Twitter, jadi banyak di rumah, senang main Twitter ya, Instagram, jadi seneng ya akhirnya jadi seneng balas-balasan komen ya? Dalam arti waktu luang buat diskusinya tuh banyak gitu. Jadi ya seneng aja gitu. Ya termasuk kalau kita diskusi itu kan juga banyak informasi-informasi baru gitu kan, info-info baru sama teman-teman Interisti, sama teman-teman Milanisti gitu, jadi ya ternyata itu pengetahuan baru banget gitu. Okay. Banyak hal ya yang bisa kita petik gitu. Kalau Mas Andar kan lebih agak kalem gitu ya. Paling dia beberapa kali aja gitu ya kan. Kalau Mas Pondra ini kayaknya fighting spiritnya bukan lagi gitu. Gerinta Juve-nya lebih kan gue halus juga, Pondra sebenarnya. Maksudnya tuh sampai aku kalau ngikutin timeline itu sampai yang ini orang nggak ada capeknya gitu. Mau-mauan gitu loh, mau-mauan meluangkan waktu. Kalau aku mah udah biarin aja, entar juga mati sendiri. Tapi di disclaimer ya. Waktunya luang, Mbak. Tapi Pondra tuh selalu kasih data dan fakta gitu, nggak pernah membual. Iya, makanya jadi dibilang membanggakan. Bukan, maksudnya gini loh, Mas Pon itu makanya dibilangnya tuh makanya tadi aku bilang kan, isi kepala itu terlalu rumit buat aku gitu. Jadi maka kalau Mas Pondra udah mulai mengedukasi itu aku cuma, Mas Pondra nih waktunya banyak banget deh. Kalau nggak tuh kayaknya slow banget sih jadi orang gitu. Jadi di dunia supporter itu kalau Mas Pon ini ibaratnya tuh kayak yang apa ya, well educated banget gitu loh. Jadi makanya yang orang-orang seperti aku tuh yang sampai apa sih Mas Pon ini gitu. Penting nggak penting gitu ya? Iya, jadi itu sebenarnya penting gitu kan untuk diikuti, tapi aku terlalu malas untuk mengikutinya gitu.
Jadi kalau boleh diklasifikasi, Mas Wondra ini tipe supporter yang serius gitu loh. Segala data tuh dibaca gitu kan, terus dimengerti semuanya, terus kayak gitu tuh. Kalau Mas Andar kayak mana? Termasuk kayak Mas Pon juga nggak sih? Enggak lah. Saya banyak belajar dari Pondra. Banyak hal yang saya baru tahu tuh dari Pondra. Oke. Bagaimana kalau dia? Soalnya Mas Andar juga suka nge-retweet info-info menarik juga. Jadi kadang suka dapat info menarik juga gitu. Ya, kan Anda tahu Mas Andar orang dalam. Wajar dong kalau iya. Sekarang boleh nggak sih? Kenapa Mas? Iya lanjut. Apa? Kenapa kalau menurut kalian berdua gitu kan? Bukan peta sih, maksudnya tipe supporter layar kaca di dunia media sosial sekarang itu kayaknya sudah agak kayak mana ya? Sudah kayak ultras lokal kalau menurutku gitu loh. Kalau menurut kalian berdua kayak mana? Udah yang paling ngerti gitu ya. Ultras lokal tuh maksudnya ultras di Itali gitu ya. Iya ya, gitu maksudnya. Maksudku gini, kalau misalnya di dunia sepak bola lokal, sepak bola nasional gitu kan, itu kalau misalnya antara misalnya kayak Arema sama Persija, terus Persib kayak gitu kan memang udah biasa kayak gitu kan, maksudnya saling banter, saling ini tuh udah biasa. Tapi kalau menurutku, aku yang mengamati timeline gitu kan, sekarang ini ultras maksudnya supporter kita yang kayak kita nih Laziale, Juventini, Milanisti, Interisti gitu kan, itu udah mulai gesekannya tuh udah kayak kerasa banget gitu loh. Kalau menurut Mas Poda kayak mana? Ya memang karena itu tingkat fanatisme juga sih ya, fanatisme yang cukup tinggi. Ya meskipun itu yang kita dukung itu klub luar, tapi ya yang namanya fanatik itu nggak bisa ya begitulah adanya gitu. Ada orang fanatik sama K-pop, ada orang fanatik sama badminton, ada orang fanatik sama bahkan yang fanatik sama pengen dapetin suami TNI aja ada gitu kan. Yang kemarin di YouTube itu kan. Update sekali ya Anda. Iya, semua orang kan memang punya fanatisme masing-masing gitu. Cuman kan memang ya nggak hanya di Liga Italia ya, di Liga Inggris pun juga punya rasa fanatisme yang tinggi juga. Tapi memang ya di Italia mungkin karena kita banyak fans-fans yang udah lama ya, fans-fans sudah tua gitu, bukan anak-anak baru kemarin sore gitu yang suka Juve, yang suka Lazio, suka Milan, suka Inter tuh memang rata-rata orang-orang udah cukup berusia gitu ya. Gue nggak bilang tua, gue bilang berusia gitu. Nah itu ya akhirnya menjadi punya karakteristik sendiri gitu. Dan masa lalu mungkin kita nggak punya Twitter kan, nggak punya ketika kita nonton pertandingan sepak bola itu ya kita benar-benar ceng-cengannya tuh di sekolah gitu, di sekolah, di tempat kuliah. Nah sekarang udah ada media sosial, ya itu yang akhirnya menjadi media kita untuk kebanter gitu, yang akhirnya mungkin bisa jadi baper-baperan. Padahal kalau kita ketemu langsung mungkin kita nggak baper gitu kan, kita ketemu teman sendiri, kita ketemu ini, kita ngobrolin, kita ngecengin. Tapi ketika itu ada di media sosial ya hanya ketikan jari, ya akhirnya orang jadi banyak yang mudah baper, mudah tersinggung, apalagi udah ada fanbase kan, akun-akun fanbase yang besar-besar gitu ya, ini nggak perlu sebut siapa gitu ya, yang bisa jadi itu mempengaruhi toxic terhadap fansnya gitu, mudah di framing fans-fansnya, ya itu mungkin karena pengaruh media sosial juga. Untuk ultras layar kaca yang superior kayak Mas Andar kayak mana? Kalau saya sih ngelihatnya nggak gitu ya. Saya selalu ngebayanginnya tuh di Twitter itu kayak kita nonton di stadion aja sebenarnya, tergantung lo duduk di mana gitu. Ada pertandingan yang lo duduknya emang di kurva sud atau di kurva north gitu, yang emang lebih laut, tapi bisa juga sama kayak tergantung siapa yang kita follow gitu. Ada orang-orang yang ya lo rasanya duduk di tribuna family gitu, yang ada banyak anak kecil, banyak ibu-ibu, anak muda gitu, yang santuy banget gitu, yang cuma nyanyi doang, tapi nyanyinya juga nggak ada nyanyi yang rasis ataupun nyanyian negatif lah gitu. Tapi atau bisa juga lo duduknya di bener-bener di samping sit away gitu, yang lo lempar-lemparan bir, lempar-lemparan macam-macam lah gitu kalau di stadion. Jadi ya balik lagi sebenarnya di Twitter itu tergantung siapa yang lo follow, siapa yang retweet tweetan lo gitu. Kalau lo pas di retweet sama orang-orangnya misalnya di away gitu, ya abis gitu, ribut gitu. Tapi kalau yang nge-retweet juga sama-sama santai, sama-sama, atau bahkan tim fans lain yang punya hati juga sama Juventus misalnya gitu. Jadi bakal santai aja gitu sih sebenarnya. Jadi ya Twitter itu persis kayak duduk di stadion aja, tergantung lo duduk di mana hari itu. Kalau menurut setuju, benar-benar. Kayak gue juga nge-follow akun Inter juga kok.
Pinteristi layar kaca gitu. Karena emang ya ternyata ya dia menghadirkan info-info yang lucu-lucu tentang Inter. Jadi ya sama kayak Juve GL juga ya gayanya ya. Kadang suka menertawakan klubnya sendiri gitu. Jadi ya benar kata Mas Andar sih, tergantung siapa yang kita follow, tergantung akun-akunnya tuh seperti apa yang ada di medsos gitu. Oke. Makanya emang kalau bola tadi shifting ke ultras lokal, yang saya ngerti memang kalau di lokal seating kita belum begitu gitu, nggak semuanya emang seatingnya tuh hampir sama gitu, nggak ada bedanya antara duduk di, ya paling bedanya kadang-kadang yang di VIP sama yang tribun umum juga hampir sama gitu, karakter penontonnya gitu, agak beda kalau di Italia gitu sih. Jadi ya sama, jadi Twitter menurut saya sangat berasa stadion banget, apalagi makin kesini ya, makin kesini tuh makin berasa di stadion banget gitu, karena range umur itu kayaknya sangat menentukan juga kita duduk di seat mana dan lain-lain. Justru emang makin asik. Makin asik katanya. Ya karena bakal ada yang kayak, oh kita misalnya malam ini duduk di satu kurva yang laut gitu, karena ternyata orang itu bangun di jam segitu terus dia marah-marah gitu. Iya. Terus tapi di pertandingan lain orang-orang ini tuh nggak bangun gitu, yang bangun tuh orang-orang yang santai gitu, yang ya udah gitu, yang kayak komen-komennya biasa aja. Oh berarti waktu itu malam itu kita lagi duduk di tempat lain nih gitu, karena orang-orang yang marah-marah ini tuh nggak bangun gitu. Jadi anggapannya kayak gitu kalau saya. Semoga Abang Pulau Burung nggak nengok ya ini ya. Sekarang gini, sebagai Juventini gitu kan, apalagi kan udah pada sama-sama udah lama ngefans dengan sama Juventus gitu kan. Kalian tuh ngerasa nggak sih kalau jadi semacam public enemy gitu loh? Maksudnya siapa sih yang nggak sebel sama Juventini gitu? Ngerasa nggak? Pastilah. Kenapa pastilah coba? Ya yang namanya klub paling sukses ya, namanya klub paling sukses ya udah pasti bakal banyak hatersnya ya kan. Semakin besar sebuah organisasi, semakin besar sebuah perusahaan, ya pasti akan makin banyak musuhnya juga kan. Gitu. Apalagi ya Juve kan bisa dibilang kan klub terbesar ya kali ya Mas Andar ya, secara supporter, nggak tahu deh. Tapi kalau tersukses kan di Italia ya benar kan, secara kalau kita lihat secara jumlah trofinya, bukan hanya Scudetto ya, tapi kan juga Coppa Italia dihitung, terus piala-piala yang lain, belum lagi banyak pemain-pemain timnas yang juara di sini, juara di situ ya banyak dari Juventus ya. Memang itu hal yang wajar gitu ketika kita mendapatkan enemy ya, mendapatkan musuh gitu. Udah dari tahun 90-an kan ketika kita ngerasa jadi fans itu, bahkan dulu teman-teman saya waktu masih SD aja itu udah banyak yang ngerasa, oh Juve selalu dibantu wasit nih gitu. Udah kayak gitu zaman SD tuh waktu masih kecil. SD? Gitu kan, berarti kan apa? Iya, dari SD udah ada yang ngomong kayak gitu. Serius? Oh udah ada. Teman saya ada. Oh. Gitu. Terutama yang pas kejadian tahun 98 itu kan, yang Inter merasa Scudetto-nya dirampas itu, yang Ronaldo harusnya penalti kan. Itu teman saya ya kelas 5, kelas 6 SD itu udah bisa berpikir kayak gitu. Oh. Jadi wah ini udah pastilah Juventus nih dibantu wasit nih, gampang nih segala macem. Ya itu hal yang wajar karena memang posisinya kan kita Juve lagi ada di atas. Mungkin kalau kondisinya dibalik, misalnya Inter yang lagi juara terus juga waktu pas tahun 2006 sampai 2010 ya, juara terus bahkan treble, ya mungkin ada rasa dari fans lain yang kita mungkin juga iri kan, ada rasa iri, ada rasa wah akhirnya kita jadi benci sama Inter. Ya itu sih hal yang wajar ya, namanya manusia gitu Kak Lala. Jadi, Oke, ya, baik. Menambahkan Kalau Mas Andar tadi kayak mana? Ya itu kan dari segi aksi reaksi ya, karena tim jago, hebat, luar biasa, kemudian banyak yang nggak suka. Tapi in a way memang Juventus nih emang juga cari masalah gitu, banyak cari masalah. memang hobinya banyak ya. Dalam hal enggak, misalnya kita tuh emang suka, misalnya kalau dilihat kenapa Juventus tuh fans Juve sama fans Laviola misalnya ribut dulu, ya karena emang kita dari dulu emang nyolongin mainnya mereka gitu, dari Roberto Baggio, kemudian sampai sekarang kita punya Cuadrado, Chiesa, Bernardeschi, itu pemain nomor punggung 10 di Fiorentina gitu, terus kita ambil kayak gitu-gitu, makanya terus kita ribut sama Viola. Terus kemudian sama Inter juga ada beberapa transfer yang aneh gitu, kayak Carini, Cannavaro dan lain-lain. Itu juga membuat aroma permusuhan itu semakin heboh gitu. Apalagi ya belakangan, kayak termasuk yang paling belakang ya Higuain gitu. Kayak di Napoli lagi jago-jagonya, top scorer, terus ini nggak, ini kan nih gue bayarin nih cash nih, gue ambil mainnya gitu.
Jadi emang selain yang tadi Mas Pondra bilang, emang in other way Juventus emang cari masalah. Emang suka cari masalah ya kalian ya. Emang suka gitu. Karena kita hampir semua tim tuh jagoannya tuh ya kita caplok diambilin. Gitu. Kita ambilin gitu. Lazio masuk Nedved ya dari Lazio. Iya, Nedved dari Lazio gitu. Oke, baik. Ya, sampai Napoli ngeluarin kebijakan nggak boleh ngejual pemain ke Juventus gitu khusus. Iya, ya. sampai kayak Inter jual Icardi, gitu, ya. Terus kalau dia balik ke Italia kayak mesti ada bayaran fee lagi yang kayak gitu-gitu lah. Akhirnya kan banyak begitu gitu sekarang kayak ya Lazio aja waktu itu mungkin jual pemain A gitu ke tim lain 40 juta, begitu Juventus nawarnya 100 gitu kan. Jadi kayak that's the reality gitu, dan itu hampir kejadian sama Juventus dan banyak tim di Serie A gitu. Jadi nggak cuma 1, 2 atau 3 tim. Jadi ya memang kita cari. Oke. Jadi berarti benar ya kalau menurutku memang Juventus ini tuh pongkah banget gitu ya. Ya karena dari timnya aja udah kayak gitu ya kan. Sengaja banget cari ribut gitu. Iya, memang kita suka keributan. Suka keributan ya. Oke. Jadi kan dari tadi udah ngomongin Juventus tuh. Nah, kira-kira deh, nggak usah sampai terakhir, Winter Scudetto aja deh. Peluang kalian tuh kayak mana? Ini belum ngomong Eropa ya. Kita belum ngomong Eropa ya. Baru di Serie A aja. Gini peluangnya. Mas Anda dulu biar agak serius ya kan, karena beliau kan pemilik saham gitu kan. Silakan Mas. Iya. Ada harapan nih dari pemilik saham ya. Winter Scudetto itu memang bukan objektif, karena Winter Scudetto tuh nggak ada trofinya. Jadi kita memang fino alla finenya itu pokoknya yakin sampai akhir, di akhirnya itu di perjalanannya mau kita sempat ke 17, 18, 12 nggak masalah. Winter Scudetto tuh nggak ada artinya sama sekali buat kita. Buat siapapun sebenarnya nggak ada artinya Winter Scudetto itu. Maksudnya gini. Nggak ada yang bisa dibanggain. Aku tuh nggak mau nanya sampai prediksi kalian untuk sampai klasemen akhir gitu. Enggak, aku maunya tuh cuma sampai Winter Scudetto tuh kira-kira Juventus tuh bertahan sampai posisi berapa? Itu maksudnya. Iya. Winter Scudetto tuh nggak menentukan apa, karena Juventus selalu sebenarnya peak-nya tuh akan di bulan Februari Maret, dan itu yang udah kejadian di Allegri dari masa ke masa gitu. Gitu. Jadi kita memang bukan tim yang dari awal sampai akhir musim di atas, terus kemudian begitu akhir-akhir kita jatuh, kita lebih balik sebenarnya, lebih di bawah-bawah, terus ya akhir kita juara. Oke. Kepongahan yang sangat alami ya. Mas Pon, kira-kira sampai masa Winter Scudetto nanti itu Juventus peringkat berapa? Peringkat berapa ya? Peringkat 5 atau 6 kali ya? Karena kalau misalnya kita lihat secara realistis untuk ya Napoli sama Milan sekarang poinnya berapa? 32 ya kalau nggak salah ya. Juventus baru 18. Bedanya udah 14 poin kan, hampir separuhnya. Terlalu jauh gitu. Juve harus Milan sama Napoli mesti kalah berapa kali kan untuk dikejar sama Juventus, dan Juve harus menang gitu. Meskipun lawan Milan udah, lawan Napoli udah, Inter udah, Roma udah, tinggal Lazio ya. Fiorentina udah, tinggal Lazio aja besok. Ya sama beberapa tim-tim kecil lah. Cuman kan kadang juga suka kesandung kan lawan tim-tim kecil gitu. Kemarin lawan Verona, lawan Sassuolo harus kita bisa 3 poin, malah kalah 2 kali. Jadi menurut gue bisa di peringkat 5-6 aja. Oh, Atalanta belum ketemu ya. 5-6 aja itu udah bagus sih. Udah bagus. Dengan performa yang kondisinya kayak gini, dan setelah after winter kita nggak tahu akan datang pemain atau enggak. Pemain apa? Kalau kita bisa ya pemain baru, kalau kita bisa dapat amunisi baru, entah 1 atau 2 pemain, mungkin itu bisa membantu. Kalau gue sih pesimis ya kalau Juve bisa Scudetto lagi ya bisa Scudetto di musim ini. Tapi kalau misalnya harapan gue sih masih bisa masuk 4 besar. Jadi untuk besok deh, minggu depan ini prediksi kalian Lazio Juve berapa? Yang kalah jajanin aku janji jiwa. Pesenin di Jambi ya, di jalan raya itu loh. Yang di dekat cepetan prediksinya. Prediksinya ya, seri lah. Berapa? Sebut angka. 1-1. Mainnya di Olimpico kan? Yap. 1-1 lah. 1-1. Mas Andar? 1-3. Karena Immobile nggak ada, saya yakin lah Juventus bisa menang.
Mas Iya. Andar 1-3 ya. Tolong Iya. diingat ya. Karena Mark. Lazio itu punya 25 gol di Serie A musim ini. 10 golnya tuh Immobile ya? Immobile. Dan dia tuh Ngeri. cedera katanya sebulan loh. Iya. Bukan main. Dan ya tapi ini kita kondisi sekarang kita belum tahu karena international break Iya, ini belum habis international break, bener. Iya, belum apa-apa udah 2. Juventus sudah kehilangan Chiellini, Lazio udah kehilangan Immobile, belum main. 10 hari. Bonucci masih diragukan. Oh, tapi Oke, jadi kita punya prediksi Dolik Mas sama Andar. Rugani kesayangan Bapak Sari. Oke, jadi Mas Andar 1-3, Mas Pon 1-1. Aku pokoknya tetap memegang Lazio 2-1 ya. Mari kita lihat prediksi siapa yang benar. Janji jiwa nih ya. Janji jiwa ya. Kita kan sama jiwa ya kan? Iya. Oke. Terima kasih Mas Andar sama Mas Pon. Udah mau diajak Sama-sama. ngobrol di sini. Sehat-sehat semuanya. Kalian tahu kan aku menyayangi kalian. Iyalah, Stay Ibu semuanya, fans tetap juga sehat. dalam hati. Ngadi-ngadi Anda. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Bahagia Mas Yale. Ya. Indonesia.